Baiklah, kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi PAMSIMAS ya, versi terbaru ya. Ini ada menu data master, yaitu tarif golongan. Nah, di sini untuk tarif golongan bisa kita sesuaikan. Misalkan golongan rumah tangga biaya beban itu 10.000, misal biaya adminnya itu 2.500 ya, misal biaya denda per bulan 5.000 kita misalkan ya. Misalkan kita aktifkan, tinggal klik sini aja ya. Nah, nanti otomatis aktif seperti itu. Setelah golongan disetting, baru kita ke tarif blok ya. Tarif blok ini harus ada sesuai dengan dari tarif golongan. Maksudnya seperti ini. Misal rumah ini kan untuk aplikasinya itu ini bertingkat ya, tarifnya bertingkat, yaitu misal 1 kubik sampai 10 meter kubik itu harganya 2.000. Nah, rumah tangga untuk golongan rumah tangga 11 meter kubik sampai 20 meter kubik, 21 sampai dengan tak terhingga itu biayanya 3.000 ya. Jadi harus kita harus kita input. Untuk misalkan usaha, berarti usaha itu kelompok usahanya misalkan dari 1 sampai 20 juga ya, seperti itu. Jadi kita jabarkan satu-satu seperti itu ya. Di setting seperti ini saja ya. Misalkan rumah tangga, jadi ada 3 kelompok ya, dan ada 3 kelompok rumah tangga. Usaha juga ada 3 kelompok seperti itu. Misal bisa ditambahkan aja, misal kita setting ini, setting sesuaikan dengan apa yang kita dari kebijakan ini ya. Nah, seperti ini misalkan. Jadi usaha ada 2 seperti 20, 1 sampai ini, 1 sampai seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, misal tambah lagi, misalkan untuk usaha, kelompok usaha, golongan usaha dari misal 21 sampai tak terhingga ya, misalkan itu harganya misalkan 3.000. Ini misal saja, nanti bisa disesuaikan. Jadi poin pentingnya itu harus dijabarkan. Misalkan rumah tangga itu berapa, misalkan 1 sampai 10 itu harganya 2.000. Penting dijabarkan di sini ya. Jadi diedit, ditambahkan atau bisa dinonaktifkan seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan usaha, maksudnya dari usaha PAM kita ya, seperti itu. Jadi harus misalkan mau bertingkat ya seperti ini, 2.000. Misalkan lebih dari 10 kubik berarti harganya 2.500 seperti itu. Setelah tarif blok disetting, baru kita kemudian untuk pelanggannya ya. Nah, pelanggan ini termasuk apa seperti itu ya. Misalkan golongannya rumah tangga, siapa namanya seperti itu ya. Tinggal dipilih saja namanya, nomor HP-nya dan statusnya ya. Seperti itu. Setelah pelanggan sudah kita tambah seperti itu, data meter itu untuk pemakaiannya ya, seperti itu. Misalkan data meter untuk misalkan Padil tadi nomor meternya berapa seperti itu ya. Lokasi meter ini misal di depan rumah seperti itu ya, samping pagar. Ini
Ini lokasi meter untuk penting untuk operator ketika melihat data meterannya ya, seperti itu. Ini biaya lainnya ada juga seperti ini ya. Jadi misalkan biaya beban ya, biaya beban itu tetap, misalkan misalkan biaya lainnya seperti sampah bisa ketting tetap. Jadi untuk tetap ini bisa nanti muncul, jadi per bulan masuk dia seperti itu tagihannya. Misalkan tagihan beban berarti biaya bebannya itu masuk per bulan setelah kita generate ya, seperti itu ya. Jadi misalkan tetap bisa opsional, kalau opsional berarti dia harus ditambahkan ya, manual. Kalau tetap nanti otomatis dia masuk ke tagihan saat kita mengenerate ya, seperti ini. Setelah data master sudah kita setting, sesuaikan dengan ya, terus ke pemakaian air. Misalkan pemakaian air tadi misalkan Padil ya, bulan Desember ini dia misalkan dari misal ya, kita setting 10 sampai ke 60, jadi totalnya 60. Jadi otomatis ya datanya, jadi perhitungannya otomatis. Misal meter awal 10, meter akhir 60, jadi aplikasi menghitung otomatis selisihnya seperti itu ya. Tanggal catat sesuaikan seperti ini ya. Nah nanti otomatis pemakaiannya berarti 50. Nah 50 meter kubik ini berarti dia harus berarti dia harganya bertingkat ya. Nah setelah ditambahkan data pemakaian air, jadi ke tagihan ya. Ketagihan ini dia masuknya ke Desember seperti itu. Desember ke bulan 2025 ya, seperti itu ya. Ini kan kita masuknya untuk data pemakaian air bulan Desember ya, seperti itu. Nanti ketika bulan Januari ya, nanti tinggal ditambahkan ke bulan Januari seperti itu ya, untuk generate tagihannya. Nah untuk Desember kita lihat seperti ini ya. Misalkan ya Desember seperti ini tahun 2025 tadi. Nah ini ada Fadil ya yang kita bikin tadi ya, seperti ini. Jadi pemakaiannya dari meter awal 10 ke meter akhir 60, jadi selisihnya yaitu pemakaiannya 50 meter kubik ya. Jadi kita generate seperti ini. Nah berhasil generate untuk 2 pelanggan ya di sini. Nah, pelanggan Fadil dan Ahmad Fauzi ya. Kita Fadil ini kita klik seperti ini. Nah ini biaya bertingkat ya, seperti itu. Jadi blok 1 dia masuk 1 sampai 10 meter kubik itu harganya 2000 dikalikan 10 20.000, 10 dikalikan 2500, sisanya itu jadi 30 ya. 30 masuk ke untuk yang blok 3 ya, seperti itu. 21 ke 99 ya, jadi bertingkat harganya ya. Ada total biaya airnya itu 135, biaya bebannya itu 10.000, biaya admin 2.500 ya, bebannya itu 10.000, dan sampah misalkan biaya lainnya seperti itu dari settingan dari data master ini ya. Biaya lainnya itu 3.000 seperti itu. Jadi seperti ini bisa kita cetak PDF-nya ya, seperti itu untuk bukti ke pelanggan seperti itu ya. Ini ada rincian biayanya, ada terbilangnya seperti status belum lunas ya, seperti itu. Jadi harus untuk perlu dicatat untuk tagihannya ini harus generate ya. Jadi misalkan dari pemakaian air itu
tambahkan dulu seluruhnya. Itu misalkan siapa Fadil untuk Desember, jadi tidak bisa satu-satu, jadi kita misalkan seluruhnya ini Fadil Eka ini masukkan untuk biaya berapa per misalkan langsung dimasuk ke datanya ya, Eka Nurjana untuk tagihan bulan misalkan untuk Januari 2026 seperti itu ya, tahun 2026. Nanti bisa dipilih di sini ada setelah seluruhnya terbuat untuk data pelanggan kita, seperti misalkan tagihan untuk November baru kita generate ya, seperti itu, generate misalkan November tahun 2026 ya. Nanti bisa ditambahkan, saya tambahkan ini 2026 seperti itu, tinggal otomatis ya, seperti itu, nanti ada datanya. Nah, ini data yang sudah kita berhasil generate ya. Kalau misalkan belum berhasil, seperti ini dia ya, generate akan membuat tagihan dan tidak bisa diulang untuk periode yang sama. Jadi langsung misalkan masukkan dulu data pemakaian air, nanti semua pelanggan kita langsung generate per Desember seperti itu. Jadi perlu ditekankan untuk penambahan data pemakaian air itu untuk semua pelanggan harus di input dulu ya, seperti itu. Misalkan per tanggal 24 atau per tanggal berapa, semua dicatat. Setelah dicatat semuanya perlu di ini, misalkan Januari semua, nanti otomatis di tagihan ini nanti otomatis per Januari misalkan 2026 langsung bisa generate semuanya otomatis seperti itu ya. Jadi tidak bisa satu-satu seperti itu generate. Misalkan ada Desember yang mengulang datanya, itu tidak bisa, jadi harus pemakaian air harus seluruhnya ya, seperti itu, harus diinput dulu di data pemakaian air seperti itu, baru nanti bisa di generate. Nah, setelah tadi sudah berhasil di generate kan, yang Fadil dan Ahmad Fauzi itu bisa melakukan pembayaran ya. Pembayaran bisa QR code atau melakukan scan barcode ya, seperti itu. Untuk input pelanggan bisa dilihat di data pelanggan ini seperti ini. Misalkan Fadil ya, tadi kita contohkan data Fadil ya, input data pelanggan seperti ini. Itu otomatis nama Fadil seperti itu. Untuk jatuh tempo tanggal 1 bulan 1 tanggal 18 ya, periode untuk Desember 2025 seperti itu. Tinggal klik kita bayar seperti itu, tunai. Bisa langsung kita cetak bukti lainnya seperti ini ya. Ini statusnya, nanti statusnya otomatis menjadi lunas untuk bukti pembayarannya seperti itu. Nah, setelah input untuk ininya tadi Fadil tadi, bisa untuk memfilter untuk riwayat pembayaran ya. Riwayat pembayaran sudah bayar siapa seperti itu ya. Di Fadil sudah melakukan pembayaran ya, seperti tanggal bayar tanggal 29 bulan 12 ini ya. Nomor pelanggan ini namanya berapa, bisa kita cetak seperti itu. Misal untuk filter berdasarkan nama pelanggan bisa seperti ini. Nah, seperti ini bisa ya, seperti itu. Misalkan tanggal, range tanggal misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 bisa seperti itu ya. Nanti otomatis muncul semua. Nah, di sini ada menu setting, misal untuk nama usaha PAM kita seperti itu. Di sini saya PAM Simas, alamat bisa dirubah. Nanti otomatis merubah ke ini ya, ke nama tagihan atau bukti pembayaran ya. Jadi otomatis dirubah dari sini. Logo juga bisa dirubah seperti ini, di sini dirubah dari
menu setting ya. Terus di edit profile juga kita bisa merubah password ya, email kita, password, nomor HP ya. Jadi bisa kita rubah dari ini, jadi keamanannya pasti terjaga seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih.